Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Kailani dari semester 4 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan melanjutkan hasil bacaan saya dari dua buku. Buku yang pertama yakni The History of the Quranic Text karya Profesor Al-Azami dari bab 9 sampai bab 10, dan buku yang kedua yakni Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik dan Amal bab 8. Nah, di sini saya akan mengangkat sebuah tema yakni perkembangan ortografi Al-Quran. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif. Beatrice Kudler, pengarang sebuah kajian tentang skrip bahasa Arab, menyatakan bahwa bahasa Arab berasal dari alfabet Funisia karena bahasa Arab itu terlihat tampaknya paling terisolasi. Perubahan drastis dalam susunan spatial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip Nabatian atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Theodor Naldeke pada tahun 1865 menyatakan bahwa skrip Nabatian itu mempengaruhi perkembangan skrip Arab Kufi. Tapi setengah abad kemudian, teori tersebut mulai pudar ketika Starkey membuat teori bahwa bahasa Arab itu berasal dari bahasa Syriac yang berbentuk meruncing. Di lain pihak, kita melihat bahwa pendapat Khalil An-Nami menyatakan Hijaz adalah merupakan kelahiran evolusi tulisan Arab bagian utara, bukan daerah-daerah lain, termasuk Hiro. Batu-batu Arab banyak dihiasi beberapa skrip Arab sejak pertengahan abad ketiga Hijriah. Beberapa aspek primitif bahasa Arab kuno tidak pernah menunjukkan bentuk bahasa Arab Nabatian itu sendiri. Sedangkan akar sejarahnya itu sampai pada zaman Ibrahim dan Ismail yang ada sebelum Aramaik. Seperti bahasa lain, tulisan dan ejaan bahasa Arab terus berkembang. Perluasan wilayah teritorial Muslim menyebabkan perkembangan beberapa skrip Arab. Contohnya Hijazi, Kufi, dan tulisan yang disambung mempunyai karakteristik masing-masing. Tidak ada satu skrip yang mendominasi di antara satu dengan yang lainnya, dan tidak terbatas pada suatu tempat. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks, melainkan dalam bentuk pausa. Tapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus. Yang pertama itu penulisan ta menjadi ta marbutoh. Dari beberapa contoh ada kata nikmat di 11 tempat dan kata rahmat di 7 tempat. Dalam kasus yang kedua, huruf wawu dannya itu sering dihilangkan karena vokal diringkas akibat suatu penggabungan kata. Kasus penghilangan huruf ya itu terjadi di 15 tempat. Salah satu contohnya itu di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146 dalam kalimat wasofa yu'dillahu. Kasus penghilangan huruf wawu terdapat di sejumlah tempat. Salah satu contohnya itu di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 11 yang berbunyi wa yad'ul insanu. Sedangkan huruf alif sebagai huruf vokal dalam kasus yang sama terdapat hanya dalam kata ayuha menjadi ayuha tanpa alif. Nunasi tanwin dengan nun dalam kata kayana yakni kaina atau kaan yang membuat derivasi kata menjadi kabur. Partikel-partikel bahasa Arab digabungkan dalam pengucapan dan hingga dalam taraf tertentu dalam penulisannya. Dalam ortografi Al-Quran itu dikembangkan lebih jauh, akan tetapi tidak ada aturan baku atau kaku tentangnya.
seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu contohnya itu mimma. Mimma ini kan disambung, tetapi dalam 3 tempat itu dipisah, min sama ma. Salah satunya ya, dan yang lain adalah aman. Aman itu kan disambung. Nah, di 2 tempat itu dipisah jadi an sama ma. Dan masih banyak lagi contoh itu. Dan huruf-huruf vokal seperti alif, wawu, dan ya yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan vokal panjang dalam bahasa Arab tidak jarang dibuang dalam penulisan Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga Utsman bin Affan, yaitu pengumpulan Rasul Al-Quran, itu menandakan bahwa adanya upaya untuk standarisasi teks dan bacaan Al-Quran. Alasan utamanya tentu tentang perbedaan tradisi bacaan dan teks yang mengarah pada perpecahan politik umat Islam. Nah, bentuk scriptio defectiva yang pada masa itu Al-Quran itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Asumsi tentang scriptio defectiva sebagai penyebab munculnya keberagaman bacaan mensyaratkan bahwa sebelum introduksi ragam tulisan tersebut, yakni sepanjang periode Nabi, sahabat, dan generasi berikutnya, itu berarti Al-Quran menandakan dalam keadaan yang tidak pasti. Nah, dalam bentuk konkretnya, kitab suci itu baru setelah adanya penambahan titik-titik diakritis dan tanda-tanda vokal yang jauh setelah berabad-abad masa pewahyuan. Ketika domain politik Islam itu semakin luas dan banyak pula orang-orang yang non-Arab memeluk agama Islam, banyak sekali kekeliruan dalam membaca teks Al-Quran. Akhirnya para penguasa itu mengambil keputusan untuk penyempurnaan terhadap Rasul Al-Quran. Langkah-langkah penyempurnaan itu dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Nah, baru pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, langkah tersebut itu dilakukan. Ziyad bin Samiyah selaku gubernur Basrah itu menyuruh Abu al-Aswad ad-Du'ali untuk menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhinya dalam mushaf. Akan tetapi pada waktu itu Abu al-Aswad ad-Du'ali tidak langsung menerima perintah dari Ziyad bin Samiyah karena dirinya takut melakukan bid'ah. Akan tetapi suatu ketika Abu al-Aswad ad-Du'ali itu mendengar seseorang keliru dalam membaca Al-Quran. Melihat kekeliruan yang sangat fatal, kemudian ad-Du'ali ini menghadap Zaid bin Samiyah untuk menyanggupi permintaannya menyempurnakan Rasul Al-Quran. Kemudian ad-Du'ali ini memperkenalkan tanda atau vokal yang sangat penting, yakni titik di atas huruf itu sebagai fathah, titik di bawah huruf itu sebagai kasroh, titik di sela-sela atau di depan huruf itu sebagai domah, 2 titik sebagai vokal rangkap atau tanwin, dan untuk konsonan mati atau sukun itu tidak ditambahi atau dibubuhkan tanda apapun. Nah, sementara pada masa Abbasiyah, tanda-tanda vokal ini kemudian disempurnakan lagi oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad yang memperkenalkan kita tentang huruf alif kecil di atas huruf itu sebagai fathah, huruf ya kecil di bawah huruf itu sebagai kasroh, dan wawu kecil di depan huruf itu sebagai domah, dan menggandakan vokal atau menggandakan tanda tersebut itu sebagai tanwin, dan membubuhi huruf atau membubuhi kepala huruf H itu
sebagai tanda sukun, dan untuk konsonan rangkap atau syadda itu ditambahi kepala huruf sin di atas hurufnya. Pada masa pemerintahan Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah, Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf ini menugaskan Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur, yang mana keduanya merupakan muridnya Adu Ali, untuk melanjutkan pekerjaan gurunya menyempurnakan aksara Arab, khususnya dalam mengupayakan perbedaan konsonan yang simbolnya sama dalam bahasa Arab. Contoh simbolnya sama itu kayak simbol jim, ha, ho itu dulu itu sama. Nah, maka ada upaya pemberian titik-titik diakritis. Maka titik di atas itu sebagai ho, dan titik di bawah itu sebagai jim, dan tambah titik itu sebagai ha. Nah, ini juga berlaku pada perbedaan ba, ta, nun, dan sebagainya itu, bahwa titik di atas satu itu sebagai nun, titik 2 di atas itu sebagai ta, titik 3 di atas itu sebagai tha, dan titik 1 di bawah itu sebagai ba, dan titik 2 di bawah itu sebagai huruf ya. Simbol konsonan berbentuk kayak wawu itu, 1 titik di atas itu sebagai fa, 2 titik di atas itu sebagai kof, dan 4 titik itu sebagai wawu. Demikian pula 2 huruf mati yang seperti dilambangkan dal. Dal itu kan tanpa titik. Zal itu ada titiknya 1, dan ro itu tanpa titik, dan za itu ada titiknya 1 di atas, dan sin itu tanpa titik, dan diberi perbedaannya itu shin titiknya 3, dan tulisan ini diwarnai sama dengan hurufnya, karena untuk membedakan dari titik yang diintroduksi Adu Ali sebagai vokalisasi huruf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.